Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali lagi dengan saya Aulia Hakim di perkuliahan praktikum Programmable Logic Controller. Pada praktikum kali ini kita akan membahas terkait instruksi set dan reset pada tiap portal. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful. Oke, kita mulai saja. Kita buat new project. Kita beri nama praktikum 6.1. Kemudian kita create. Oke, setelah kita masuk ke tampilan device view seperti ini, kemudian yang kita lakukan sama dengan di praktikum sebelumnya, kita atur atau kita konfigurasi hardware PLC yang kita punya ya, yang tentu saja yang ada di lab, itu kita konfigurasikan di sini. Kita pasang dulu power supply-nya yang PS307 2A. Untuk ID numbernya 307 1BA01 0A0 ini ya. Kita klik, kita tarik sini. Kemudian untuk digital input kita gunakan DI16 kali 24 volt DC. Kita gunakan yang 6ES7 321 1BH02 0A0 ini. Kita ini taruh sini. Dan slot yang ke-6 ya, jangan lupa. Kemudian untuk digital output kita gunakan DO16 kali 24 volt DC setengah ampere. Kemudian kita cari yang ID numbernya 6S7 322 1B01 ini 0A0 ini. Kita tarik sini. Kita tarik sini. Untuk analog input sama analog outputnya tidak usah kita pasang, jadi kita skip saja. Kita sekarang atur addressingnya biar sesuai dengan praktikum sebelumnya ya. Untuk digital input di slot yang pertama itu addressingnya di 01, kemudian digital outputnya ini kita ganti juga addressingnya 0 dan 1. Ini kita tambah, kita ganti 2 dan 3. Digital outputnya juga sama, kita ganti 2 dan 3. Oke, selesai. Jangan lupa untuk melakukan compile ya, compile terhadap hardware. Oke, kita compile. Kita cek di keterangannya ada error atau tidak. Oke, tidak ada error ya di hardware configuration. Oke, berarti sukses.
Langkah selanjutnya kita membuat ladder diagram di main OB1 program block. Oke, kita sudah masuk di main block. Kita lihat dulu rangkaian yang ada di praktikum 4, rangkaian start stop motor AC asinkronus. Oke, yang pertama kita lakukan adalah kita buat tagnya. Kita buat tag dari komponen yang akan kita rangkai. Yang pertama kita tag terlebih dahulu ini ya, kita tag untuk S0, kita kasih addressnya I00 ya. Kemudian kita kasih komen S0 itu adalah stop, nanti diisi semua ya, disesuaikan dengan yang ada di video ini. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me were meant to be in the great outdoors, forever. Setelah tag selesai semua, kita masuk ke main OB1, kita create laddernya sesuaikan dengan rangkaian di praktikum keempat yang tadi sudah saya tunjukkan. Oke, yang pertama kita masukkan adalah block interface normally open. Ini akan kita beri tag S1, dimana S1 itu adalah tombol start. Kemudian kita masukkan basic instruction untuk SR ya. SR ini adalah set reset. Untuk addressnya kita kasih alamat di M00. Kemudian untuk di R1 nya kita masukkan block interface atau kita masukkan instruksi berupa normally close. Normally close ini akan kita isi. Yang pertama adalah F2F, yaitu overcurrent. Yang kedua kita inputkan juga, kita paralelkan dengan normally close juga. Kita masukkan atau kita tag di
S0 ya. S0 adalah stopnya. Kemudian kita beri output di jalur ini, kita masukkan coil output, kita kasih tag K1M, output kita akan di K1M. Kemudian jangan lupa untuk save project. Kita cek dulu, kita cek apakah ada yang error, kita compile hardware and software. Kita cek apakah ada yang error. Di sini tidak ada error. Kemudian kita start simulation. Jadi urutan untuk simulasi Anda klik dulu start simulation ya, sampai muncul PLC Sim 1 ini. Ini karena sebelumnya sudah kita lakukan percobaan, kita close saja yang tidak kita perlukan. Oke, kita close saja yang ini. Untuk MD nya kita ganti MB ya, yang bit memory M0 ya, M00 untuk addressing dari SR tadi. Oke, kita download to device, kita start search. Kemudian kita load. Ini warning, biarkan saja, kita tetap konsisten download, kemudian kita load. Kemudian kita run ya. Ini kita always stop dulu, Windows on top, kemudian kita run ya, kita run untuk di PLC Sim nya. Oke, jangan lupa untuk monitor ya, klik kacamata ini tadi. Kita lihat di sini sudah ada indikator warna hijau di networknya. Ada online antara simulasi dengan di ladder diagramnya. Jadi ya, kalau ada perubahan di PLC Sim nya, misalkan ini saya klik, ini nanti di laddernya juga akan berubah warnanya. Oke, karena di hardware-nya tombolnya itu adalah normally close, maka saya centang terlebih dahulu di buttonnya ini. Ternyata ini ada yang salah di addressingnya, di tagnya ada yang salah tadi sepertinya. Kita stop dulu untuk monitoringnya, kita stop untuk online. Kita rubah tagnya, sepertinya ada yang salah. Dia sudah diganti. Oh, ternyata kembali lagi, sepertinya tadi belum ditang hijau ya, pada saat kita merubah tadi. Ini kita ganti 0, kemudian kita centang. Oke, kalau sudah selesai, kita download lagi. Ini tagnya kita rubah dulu biar sama. Tag satunya tadi kan memori ya, kita isi memori. Kemudian kembali lagi ke main block, kita sambil monitoring ya. Oke, jangan lupa untuk di download dulu.
Kemudian kita run. Oke, pada saat kita centang atau kita klik di simulasi, di input simulasinya, kita cek dulu di rangkaian ya. F2F dan S0 normally close kan ya. Karena normally close, otomatis di simulasinya ini kita centang dulu karena dia posisinya sudah normally close. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors. Yang paling penting pada saat Anda create ladder, Anda lihat terlebih dahulu komponennya. Pada saat komponennya itu defaultnya adalah normally close, maka jika Anda buat laddernya, jika ladder itu normally close juga, maka di jalur itu nanti jadinya open nih, jadinya terbuka. Karena kalau normally close di hardware ketemu normally close di ladder, nanti rangkaiannya itu tidak terbuka, jadi terbuka. Jadi kalau misalkan seperti contoh kasus seperti ini, jika normally close di hardware-nya kemudian Anda hubungkan dengan reset, maka Anda harus buat atau harus menambahkan di ladder itu instruksi normally close ya, supaya terbuka jalurnya. Fungsinya apa? Pada saat di stop atau di overcurrent-nya itu aktif, otomatis kan di hardware-nya itu kan terbuka. Jika hardware terbuka kemudian ketemu normally close, maka nanti jadinya kan ada arus yang mengalir di network itu atau di jalur itu. Tapi kalau misalkan di hardware-nya itu masih dalam kondisi normally close, tidak ada penekanan di stop button-nya untuk melepas kunci stop button-nya itu, atau overcurrent-nya masih belum tertrigger, maka jalur ke reset ini nanti masih tetap terbuka ya, belum tertutup. Karena di hardware-nya normally close, di ladder-nya ini juga normally close ya. Jadi tidak ada arus yang masuk ke resetnya, seperti itu. Sekarang kita akan mencari tahu perbedaan antara SR dengan RS. Kita lihat di deskripsinya. Untuk SR, set reset flip flop, di sini ada keterangan bahwa untuk input R1 itu akan diprioritaskan daripada input S gitu ya. Jadi kalau Anda lihat di sini untuk instruksi SR itu nanti di input ini kan ada dua nih, S sama R1. Input dari R1 ini akan diprioritaskan, atau dalam arti lain bahwa R1 atau reset ini lebih dominan daripada set. Jadi pada saat ada dua kondisi ini, S-nya berlogika 1 dan R1-nya juga berlogika 1, maka nanti yang lebih diprioritaskan atau lebih dominan adalah R1, yaitu reset, atau output di sini itu akan off atau mati. Jadi fungsinya pada saat ada dua input
yang berbarengan ya. Yang satu ke jalur S, yang satu ke jalur reset, maka nanti yang akan diprioritaskan dahulu atau yang dominan adalah resetnya. Semisal tombol reset ini bisa Anda hubungkan ke tombol emergency stop gitu ya, atau ke tombol sensor overcurrent misalkan ya, atau ke thermal overlay, itu bisa Anda hubungkan ke R1. Jadi pada saat ada kondisi emergency atau ada kondisi yang di luar dugaan atau ada beban lebih, maka Anda hubungkan ke R1 ini. Maka jika ada kondisi yang aktif, misalkan di sensor overcurrent atau di sensor thermal overlay atau di tombol emergency stop, maka output dari SR ini nanti dalam kondisi off. Sekarang untuk yang RS itu apa perbedaannya? Kalau RS kita cek di sini deskripsinya. Input S1 akan diprioritaskan daripada input R. Oke, kita cek di sini. Jadi input R atau input S1, jadi nanti yang diprioritaskan nanti adalah input S1 atau set. Jadi misalkan ada dua kondisi ini berbarengan, misalkan ini R-nya dalam kondisi 1, S1-nya dalam kondisi 1 juga, maka outputnya nanti berlogika 1 atau aktif. Dalam artian yang lain bahwa setnya itu lebih dominan daripada R, gitu ya. Kita coba dipraktekkan. Untuk set reset ini kita sudah punya rangkaiannya tadi. Sekarang kita coba masukkan di ladder yang bawah ini. Kita masukkan instruksi RS. Oke. Ini katakanlah kita beri address di M0.1, kemudian ini kan ada nih ya, kita samakan saja inputannya. Ini S1, kemudian di bawahnya ini kita kasih input yang sama, F. Ini kita kasih input S0. Oke. Cuma di sini outputnya kita bedakan. Satunya di Q00, ini kita taruh di Q01. Oke. Sekarang kita save dulu. Kemudian kita compile. Kemudian kita download to device. Oh, di simulatornya belum kita stop. Oke, kita refresh, kita load. Oke, kemudian kita monitoring. Jadi output kita ada di Q00 dan Q01. Oke, kita cek kondisinya, kita
kita running. Ini kondisi sama ya, kondisi sama. Kita lihat di sini, pada saat kondisi yang sama di sensor power current-nya dalam kondisi on, kemudian sensor button di sini kita gunakan untuk stop, itu aktif, ini juga kan aktif. Maka untuk SR dia akan mati. Oke. Output dari key-nya 0 atau off, karena yang lebih dominan resetnya, atau memang dua-duanya memang belum ada inputan S1 ya. Sekarang kita coba S1 kita nyalakan dulu. Nah, ini. Pada saat kondisi seperti ini, S1 nyala, kemudian di network R1 ini juga aktif, maka untuk SR dia akan menghasilkan key atau key dari SR ini dalam kondisi off. Sedangkan untuk RS dengan inputan yang sama, maka output di sini aktif. Ini perbedaannya ini ya. Jadi kalau SR itu lebih dominan ke resetnya. Jadi pada saat ada dua kondisi di dua network ini sama-sama nyala, maka outputnya akan mati. Sedangkan untuk RS, jika dua-duanya aktif, maka kondisi di outputnya dalam kondisi menyala atau aktif. Seperti itu. Jadi itu perbedaan antara SR dengan RS. Oke. Untuk tugas praktikum Anda buat di praktikum keempat ini ya, rangkaian ini semuanya 1, 2, 3 ini. Untuk rangkaiannya itu Anda gunakan set dan reset, termasuk juga untuk latihannya ini Anda juga gunakan atau manfaatkan set dan reset. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.